Ya, Anda memasuki segmen Kompas Bisnis, Saudara, bersama saya Mario Sarong. Saudara, sepanjang tahun 2025, Bursa Efek Indonesia mencatat 22 perusahaan melakukan penawaran saham perdana atau IPO. Sektor consumer goods jadi penyumbang terbesar dalam gelar IPO sepanjang tahun 2025. Dengan dukungan penuh dari regulator, Bursa Efek Indonesia membuka lebar pintu bagi perusahaan-perusahaan potensial. Tak hanya soal dana, go public juga menyangkut nilai transparansi dan pertumbuhan berkelanjutan. Kami kutip dari Kompas ID, Saudara, sepanjang tahun 2024, 41 perusahaan baru melantai di bursa dengan total dana yang dihimpun sebanyak 14,3 triliun rupiah. Melantai di bursa jadi langkah besar bagi sebuah perusahaan. Tak hanya sekedar membuka keran pendanaan dari publik, inisial public offering atau IPO jadi momen strategis yang bisa mengubah wajah dan arah pertumbuhan perusahaan ke depan. Lebih lengkap sudah bergabung Ketua Umum Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan Kukuh Komandoko Hadi Wijoyo. Selamat pagi Pak Kukuh. Selamat pagi Pak Mario. Terima kasih Pak sudah bergabung di Dialog Kompas Bisnis pada pagi hari ini. Pak Kukuh, dalam proses IPO perusahaan biasanya akan menggunakan konsultan hukum. Ini apa saja peran utama konsultan hukum dalam mendampingi perusahaan yang akan melakukan IPO? Iya, ini IPO ini kan proses di mana satu perusahaan dari tertutup menjadi terbuka ya. Utamanya pasti banyak hal-hal yang harus dipastikan dari sisi hukumnya. Nah, kalau ditanya apa sekarang peran konsultan hukum dalam mendampingi perusahaan yang IPO atau mendampingi emiten, itu utamanya adalah kita harus memastikan bahwa perusahaan ini secara hukum itu telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dan memang dia juga secara hukum juga layak untuk berubah proses dari tertutup menjadi terbuka, ya. Dan itu prosesnya juga dari konsultan hukum artinya harus melakukan due diligence yang menyeluruh, ya, atau uji tuntas terhadap perusahaan ini. Jadi perannya itu tidak hanya kita memberikan nasihat, tetapi peran sentralnya di sini adalah kita harus memastikan bahwa perusahaan ini menjadi layak untuk menjadi satu perusahaan yang sahamnya dijual di bursa. Oke. Itu peran utamanya. Oke, tapi pertanyaan selanjutnya ini terkait dengan sejauh mana keterlibatan konsultan hukum Pak dalam penyusunan dokumen prospektus dan juga legal due diligence ini? Ya, jadi gini. Ya. Pertama yang harus kita pahami dulu, saya selalu bilang begini ya terhadap satu perusahaan yang akan IPO atau melantai di bursa, bahwa perusahaan ini harus mengubah culture-nya, artinya harus benar-benar dia siap terbuka, ya. Nah, tentunya dalam hal ini yang harus kita periksa itu mulai dari anggaran dasarnya, pendiriannya, izin-izinnya, aset-asetnya, ya. Dan yang paling penting di sini adalah kalau sampai ada resiko hukum terkait masalah sengketa, ya, itu semua kita periksa, kita due diligence. Dan ini semua akan dituangkan di dalam prospektus. Jadi konsultan hukum dalam melakukan due diligence itu nanti akan membuat satu legal opinion. Legal opinion ini akan di-attach, akan masuk ke dalam prospektus. Ini yang akan dibaca oleh para investor publik pada saat terjadi emisi untuk pertama kalinya. Ya, jadi sejauh mana ini dalam sekali Pak Mario. Artinya kita akan meriksa dari A to Z dari perusahaan ini. Ya, semuanya kita periksa kewajibannya, termasuk ini adalah mengenai bisnisnya, ya, transaksi-transaksinya yang harus dilakukan, ini semua akan kita periksa. Dan ini akan kita cantumkan di dalam prospektus. Nah, kalau kaitannya dengan penggunaan uang hasil dari IPO, ini juga kita pastikan bahwa uang yang didapat dari hasil IPO itu adalah digunakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi nggak bisa itu
satu perusahaan IPO terus menyalahgunakan. Nah, itu kita harus pastikan seperti itu. Oke, Itu oke. Oke, ada masih mau dilanjutkan? Oke, oh enggak, Pak Kuku. silakan. Oke, Pak Kuku. Ini karena saya akan bertanya sesuatu yang bersifat menjadi pertanyaan publik, terutama mereka yang masih awam ataupun belum tahu. Apa sebenarnya tantangan hukum paling umum yang sering dihadapi oleh perusahaan dalam proses go public sebenarnya, Pak? Ya, tantangan hukum paling umum tuh begini. Tadi ya, Ya. saya selalu bilangnya begini. Ya. Kita harus melihat dari structure, substance, dan culture-nya. Nah, kalau kita bicara structure-nya, artinya perusahaannya ini harus benar-benar dia siap. Ya. Ya, biasanya perusahaan yang PT-nya masih tertutup ya, itu kan kalau kita bicara misalnya transaksinya ada transaksi afiliasi ya, ada benturan-benturan kepentingan. Jadi kita bicara masalah GCG, sebetulnya Good Corporate Governance ya. Nah, begitu nanti akan masuk ke satu perusahaan yang sudah terbuka, ini yang paling krusial adalah kita mengubah culture-nya. Culture yang tadinya tertutup menjadi terbuka, itu tentu saja sangat sulit. Ya, dan ini butuh proses, butuh waktu. Ya, jadi tantangannya adalah yang pertama kalau kita bicara structure, bagaimana di perusahaan ini dia harus bisa melihat strukturnya mulai dari direksi, komisaris, tata kelolanya, semuanya itu harus sesuai. Artinya perusahaan itu harus benar-benar memahami regulasi yang ada di pasar modal dan di sektor keuangan, khususnya di pasar modal. Ya, dia harus memenuhi apa aja. Karena begitu dia menjadi PT TBK, maka dia akan mengubah tuh. Nanti masuk ada misalnya komisaris independen, ya, ada komite audit. Nah, itu dari sisi structure. Dari sisi substance, berarti kita harus menyesuaikan aturan-aturan yang ada. Ya, aturan-aturan di pasar modal, ya, di sektor keuangan khususnya dalam hal ini pasar modal, ini adalah aturan-aturan yang sangat highly regulated. Ya, untuk satu perusahaan yang TBK. Kenapa? Karena dia harus mampu meyakini investor publik. Dia juga harus mampu berbuat sesuatu yang memang dia itu bisa menjaga nama baiknya. Jadi artinya integritas dia sebagai emiten di pasar modal itu nanti harus terjaga. Ya, jadi artinya perubahan secara substansi di sini adalah penyesuaian terhadap aturan-aturan yang ada di pasar modal itu sendiri. Pemahaman aturan di pasar modal itu tentu saja tidak mudah, Pak Mario. Ya, ini merupakan satu pemahaman yang membutuhkan waktu, penyesuaian, dan culture tadi. Nah, tentu saja yang ketiga tadi masalah budaya, ya, yang tadinya biasanya PT-nya tertutup dan sangat family company ya, betul-betul perusahaan keluarga. Ini dia kan harus masuk orang yang profesional, ya, tata kelola yang sangat baik. Nah, ini butuh suatu perubahan yang besar. Ya, itu tantangannya itu. Jadi kalau kita lihat dari tiga hal itu, tetapi tantangan terbesar adalah bagaimana penyesuaian terhadap aturan-aturan, ya, dan bagaimana juga kita harus melihat segala sesuatu itu menjadi untuk kepentingan publik, ya. Transparansi ini menjadi sangat penting karena di situ melindungi dan memberikan keyakinan kepada publik. Nah, tantangan berikutnya dan yang paling krusial adalah kalau sampai ada sengketa hukum. Ini adalah sengketa hukum ini efeknya dampaknya bisa kemana-mana, ya. Jadi misalnya dia punya satu bisnis dan dia ternyata ada dispute dengan rekan bisnisnya, ya. Dispute ini juga harus kita lihat lebih mendalam. Ya, ini tantangannya nih. Jadi jangan sampai pada saat satu perusahaan itu akan melantai di bursa, dia juga punya masalah hukum. Ya, timbulnya masalah hukum ini akan berdampak kepada informasi asimetris, ya, terhadap para investor, ya. Dikhawatirkan seperti itu. Jadi mereka kan bisa menduga-duga mau dibawa kemana nih nanti perusahaan ini, dampaknya mau kemana. Nah, ini adalah satu tantangan utama yang sebetulnya harus kita antisipasi juga. Jadi sebetulnya itu sih, Pak Mario. Pak, konsultasi hukum sudah pasti di satu sisi. Tapi apakah konsultan hukum juga membantu menjembatani komunikasi antara emiten, OJK, dan juga pihak pasar modal lainnya? Jika iya, bagaimana caranya? Ya, jadi begini. Pada saat kita sudah masuk, ya, memasuki dunia pasar modal, itu ada beberapa otoritas, ya. Jadi kita tidak hanya berurusan dengan OJK, ya. Tentu saja ini adalah sesuatu hal yang pasti. OJK adalah otoritas. Yang kedua adalah bursa,
ya. Dan yang ketiga, di situ ada nama di Undang-Undang Pasar Modal pasca diberlakukannya Undang-Undang P2SK itu ada yang namanya adalah profesi penunjang di sektor keuangan. Artinya profesi penunjang itu tidak hanya si konsultan hukum yang punya standar profesi sendiri di situ, ya, tetapi juga di situ ada underwriter, ada kantor akuntan publik, ada notaris, ya. Di situ ada profesi-profesi tertentu yang masuk di situ. Nah, tentu saja pada saat proses IPO ini komunikasi harus benar-benar dijaga. Ya. Artinya dengan regulator, dengan otoritas, dengan bursa, dengan profesi penunjang lainnya, konsultan hukum ini harus punya kemampuan berkomunikasi yang baik dan berkoordinasi dengan seluruh stakeholder yang ada. Ya, jadi permasalahan-permasalahan itu, ya, itu harus bisa kita koordinasikan yang ada. Ini bagaimana supaya perusahaan ini menjadi sangat layak untuk melantai, misalnya, ya. Ini yang harus dikomunikasikan. Jadi keterbukaan informasi di sini juga menjadi sangat penting, ya, di mana kita juga bertukar apa nih dengan para profesi yang lain, dan utamanya kita juga harus sangat terbuka kepada OJK dan bursa. Itu. Nah, ini komunikasi. Sekali lagi, saya selalu menekankan bahwa komunikasi ini menjadi sangat penting. Bagaimana menjembataninya? Artinya setiap permasalahan itu juga harus kita selesaikan, dan kita harus komunikasikan dengan regulator dan profesi penunjang lainnya. Oke, Pak Kuku, tadi Anda sudah memberikan banyak solusi masukan terkait dengan ini perusahaan-perusahaan yang akhirnya melantai di bursa. Tetapi sedikit saja tips bagi perusahaan yang ingin IPO dari sisi hukumnya itu seperti apa tipsnya? Ya, tipsnya begini, yang selalu kita hadapi adalah satu perusahaan pada saat dia akan IPO itu dokumentasinya itu banyak yang berantakan, ya. Jadi nggak rapi lah secara administrasi. Artinya dokumen administrasi ini menjadi sangat penting, ya, harus dirapikan. Ya, yang kedua itu saya selalu rekomendasikan ke perusahaan-perusahaan itu bahwa paling tidak mereka itu punya satu legal officer internal yang harus menangani dan merapikan dokumen-dokumen itu. Artinya si legal officer ini dia bertanggung jawab terhadap administrasi data, perizinan, ya, dokumen hukum, serta dia juga bisa menjembatani bagaimana pemahaman direksi, komisaris, dan para stakeholder serta yang lainnya mengenai aturan-aturan regulasi di sektor keuangan, khususnya adalah di pasar modal. Ya kan, yang ketiga itu harus mempersiapkan tata kelola yang baik. Ya, artinya banyak sekali perusahaan yang dia mungkin sangat kental sebagai family business. Ini kan tata kelola secara profesionalnya masih belum diprioritaskan, ya. Artinya ini harus disiapkan. Karena ini menuju kepada jenjang berikutnya, ya, menjadi TBK. Nah, setelah itu baru kita pastikan bahwa seluruh transaksi yang terjadi itu juga harus benar-benar rapi. Ya, artinya tidak ada kayak tadi penimbulan risiko hukum, dan yang paling penting lagi adalah pencatatan keuangan ini, Pak Mario. Ya, betul. Ini masalah pencatatan keuangan nih. Kali pencatatan keuangannya mungkin mereka itu tidak rapi, ya, dan ini harus benar-benar rapi dan mereka harus benar-benar mau terbuka. Ini yang paling penting karena itu yang akan dilihat oleh si investor publik. Itu sih tips saya, ya, karena memang banyak sekali direksi komisaris perusahaan tertutup mau menjadi terbuka, mereka sangat butuh waktu dan butuh penjelasan lebih dalam mengenai apa yang harus mereka lakukan pada saat akan IPO. Oke, terima kasih Pak Kuku. Semoga apa yang disampaikan ini bisa memberikan masukan juga terutama kepada perusahaan yang ingin IPO dari sisi hukum. Terima kasih Ketua Umum Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan Kuku Komandoko Hadiwijoyo. Apa yang disampaikan dapat berguna. Terima kasih Bapak. Sehat-sehat selalu. Sehat selalu, Mas. Terima kasih.